Ida Dayak, nama yang akhir-akhir ini sangat populer di media sosial dengan metode pengobatannya yang cukup menyita perhatian publik. Pengobatan alternatif ini yang dilakukan oleh Ida Dayak dipercaya bisa mengobati beberapa macam penyakit seperti stroke, tulang yang bengkok atau patah tulang, tidak bisa jalan, tidak bisa bicara, dan lain-lain. Banyak viral di media sosial cara Ida Dayak dalam melakukan pengobatan. Beliau melakukan pengobatan dengan cara mengolesi beberapa bagian tubuh yang akan diobati dengan minyak yang disebutnya adalah minyak bintang sambil menari-nari dan diurut-urut. Dan seketika pasien pun bisa sembuh. Banyak testimoni yang kita dengar bahwasanya Ida Dayak ini mampu mengobati beberapa macam penyakit tersebut. Bahkan beberapa tokoh-tokoh nasional juga sudah merasakan khasiat pengobatan dari Ida Dayak. Sebut saja mantan Kepala BIN Hendro Priyono yang telah mengobati dengkulnya yang mulanya terasa sakit. Setelah diobati oleh Ida Dayak, tidak terasa sakit lagi atau sakitnya berkurang. Kemudian juga ada Guru Soekarno Putra yang mencoba untuk melakukan pengobatan dengan Ida Dayak. Dari Guru Soekarno Putra ini mengatakan bahwa pergelangan tangannya yang awalnya kaku setelah diobati oleh Ida Dayak mulai membaik. Pengobatan Ida Dayak ini juga difasilitasi oleh TNI, di mana ada beberapa event yang diadakan di markas TNI seperti minggu lalu di Depok, kemudian juga mungkin ada di tempat-tempat lain ya. Nah, kalau kita lihat dari fenomena pengobatan alternatif ini, bukan hanya Ida Dayak, sudah lama sejak puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu Indonesia memiliki kearifan lokal dalam pengobatan alternatif. Ada beberapa nama-nama beken yang tiba-tiba viral yang memiliki kemampuan supranatural dalam mengobati beberapa macam penyakit. Sebut saja beberapa tahun yang lalu itu ada namanya Ponari, dukun cilik yang tersambar petir dan memiliki batu ajaib. Jadi dengan sebuah batu beliau bisa mengobati beberapa macam penyakit. Dan saat itu sangat banyak orang yang ingin berobat kepada Ponari. Berjalannya waktu, popularitas Ponari pun juga telah memudar dan sampai saat ini tidak terdengar lagi kesaktian dari Ponari. Nah, di semua daerah di tanah air ada pengobatan-pengobatan alternatif tersebut. Baik itu yang dinamakan dukun, tabib, mengobati patah tulang, seperti contohnya di Mentawai itu ada namanya Sikire, yaitu pengobatan yang menggunakan ramuan-ramuan. Begitu juga di daerah-daerah lain. Jadi fenomena pengobatan alternatif ini sulit untuk tidak dipercayai, tapi dia memang ada ya. Dan diyakini bisa mengobati. Kalau kita tidak percaya terhadap pengobatan alternatif tersebut, ada banyak testimoni mengatakan bahwanya mereka mendapatkan kesembuhan melalui pengobatan alternatif. Namun kalau kita menilai mencerna dari kacamata medis dan nalar kita sendiri, memang agak tidak masuk akal cara pengobatan dengan alternatif. Apapun fenomenanya, pengobatan alternatif ini akan selalu ada di Indonesia dan dimanapun.